Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada minggu lalu, yaitu mengenai sistem gerak. Materi selanjutnya yaitu mengenai otot rangka. Otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang dan dapat bergerak secara aktif untuk menggerakkan tulang. Oleh karena itu, otot disebut sebagai alat gerak aktif. Fungsi dari otot rangka yaitu menggerakkan tulang untuk melakukan gerakan, menopang dan mempertahankan postur tubuh, dan menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu normal tubuh. Sifat-sifat otot rangka yaitu kontraktilitas, di mana serabut otot dapat berkontraksi dan meregang. Kemudian eksitabilitas, yaitu serabut otot dapat merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Kemudian ekstensibilitas, yaitu serabut otot memiliki kemampuan untuk meregang melebihi panjang otot pada saat relaksasi. Dan yang terakhir yaitu elastisitas, yaitu serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang. Struktur otot rangka yaitu terdiri atas kepala otot dan ekor otot. Kepala otot dan ekor otot merupakan jaringan ikat padat kuat yang disebut dengan tendon. Tendon sendiri adalah tempat melekatnya otot pada tulang. Kemudian, tendon dibagi menjadi dua jenis, yaitu origo dan insersio. Origo adalah ujung otot yang melekat pada tulang yang tidak bergerak ketika otot berkontraksi. Sedangkan insersio adalah bagian ujung otot lain yang melekat pada tulang yang bergerak ketika otot berkontraksi. Secara keseluruhan, otot dibungkus oleh selapis jaringan ikat padat yang disebut dengan epimisium. Epimisium dapat dilihat dengan mata dan tampak seperti selubung berwarna putih. Di dalam epimisium terdapat beberapa berkas serat-serat otot yang disebut dengan fasciculus. Setiap fasciculus dibungkus oleh selubung tipis perimisium. Fasciculus tersusun dari banyak sel otot yang berbentuk serat. Sel serat otot secara individual dibungkus oleh jaringan ikat halus endomisium. Di bawah endomisium terdapat membran sel otot yang disebut dengan sarkolema. Di dalam sarkolema terdapat glikogen atau cadangan energi, mioglobin, enzim, dan ion-ion seperti kalium, magnesium, dan fosfat. Mioglobin sendiri berfungsi untuk menyimpan dan memindahkan oksigen dari hemoglobin dalam sirkulasi ke enzim-enzim respirasi di dalam sel kontraktil. Di bawah sarkolema terdapat sitoplasma yang disebut dengan sarkoplasma. Sarkoplasma ini berisi cairan gelatin, glikogen, lemak, dan organel sel seperti mitokondria. Mekanisme kerja otot ada dua, yaitu berkontraksi dan relaksasi. Otot akan berkontraksi apabila otot memperoleh rangsangan. Kontraksi otot ditandai dengan memendeknya otot. Otot menjadi menegang dan menggembung di bagian tengah. Sebaliknya, apabila otot tidak bekerja, otot akan kembali mengendur dan beristirahat, atau yang biasa disebut dengan relaksasi. Pada saat otot berkontraksi, otot yang melekat pada tulang akan ikut berkontraksi sehingga tulang tertarik dan menjadi bergerak. Adapun mekanisme dari kontraksi otot yang lebih detail yaitu dimulai dari impuls saraf yang akan membebaskan asetilkonin. Kemudian, asetilkonin akan memicu terbentuknya aktomiosin melalui ion Ca2+ yang dibebaskan dari retikulum sarkoplasma. Kemudian, proses perombakan ATP dan kreatin fosfat di sini tujuannya yaitu untuk menghasilkan energi yang akan menyebabkan otot dapat berkontraksi. Sifat kerja otot. Untuk melakukan suatu gerakan,
diperlukan kerjasama lebih dari satu macam otot, paling sedikit 2 macam otot. Otot-otot tersebut ada yang bekerja saling mendukung dan ada pula yang bekerja berlawanan. Berdasarkan sifat kerjanya, otot dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu otot antagonis dan otot sinergis. Otot antagonis adalah otot yang bekerja saling berlawanan, sehingga menghasilkan gerakan yang berlawanan atau berbeda arah. Contohnya, otot bisep dan otot trisep. Otot bisep adalah otot yang memiliki 2 ujung yang melekat pada tulang dan terletak di lengan atas bagian depan. Sedangkan otot trisep adalah otot yang memiliki 3 ujung yang melekat pada tulang dan terletak di lengan atas bagian belakang. Untuk mengangkat lengan bawah, otot bisep berkontraksi dan otot trisep berelaksasi. Untuk menurunkan lengan bawah, otot bisep berelaksasi dan otot trisep berkontraksi. Adapun gerakan antagonis pada tubuh yaitu ekstensi atau meluruskan dan fleksi membengkokkan. Contohnya, gerakan otot trisep dan otot bisep untuk mengangkat dan menurunkan lengan bawah. Kemudian ada abduksi atau menjauhi badan dan aduksi mendekati badan. Contohnya, gerakan tangan sejajar bahu dan sikap sempurna atau tangan ke arah bawah. Kemudian yang ketiga ada depresi atau ke bawah dan elevasi ke atas. Contohnya, gerakan kepala menunduk dan menengadah. Yang keempat, ada supinasi atau menengadah dan pronasi menelungkup. Contohnya, gerakan telapak tangan menengadah dan menelungkup. Dan yang terakhir, ada inversi. Inversi merupakan gerak memutar kaki ke arah dalam tubuh sehingga sisi medial telapak kaki terangkat. Kemudian eversi adalah gerak memutar kaki ke arah luar tubuh sehingga sisi lateral telapak kaki terangkat. Kemudian otot sinergis. Otot sinergis adalah otot yang saling mendukung kerja satu sama lain sehingga menghasilkan gerakan yang satu arah. Contohnya, otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja sama ketika menarik napas.